Oke, sudah ya? Oke, shalom semuanya, selamat sore. Senang bertemu kembali saudara-saudaraku, sahabat Graceful, dimanapun berada hari ini. Kami turut gembira ya, bersukacita melihat kita semuanya ada dalam sukacita, ada dalam kesehatan, saudaraku ya. Yang penting kita sehat dulu, saudaraku, di masa-masa sekarang ini ya. Soal berkat jasmani Tuhan akan kirimkan, Tuhan akan tambahkan buat kita. Semuanya sehat dulu ya. Anak-anak sehat semuanya. Oma sehat ya. Kita semua bersukacita karena kita sehat ya. Keluarga Cengkareng bagaimana kabarnya? Bapak Simanjuntak, Ibu Nur, Andre, Baby. Iya sayang. Oke. Sehat semua ya. Sehat Bunda. Puji Tuhan ya. Oke. Kita akan segera mulai ibadah kita pada sore hari ini ya. Sekali lagi kita turut bersimpati ya buat teman kita, sahabat kita, Imer, walaupun sudah tidak bersama-sama dengan kita, tapi bagaimanapun dia pernah bersama dengan kita ya. Kita yakin saudaraku, dia sudah bersama Tuhan. Dan kiranya semua kebaikan-kebaikan yang pernah kita terima, pernah kita alami bersama dengan iman menjadi berkat untuk kita semuanya ya. Dia tidak sakit COVID, tapi dia sakit tipes, saudaraku ya. Kita berdoa terus buat keluarganya supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan penghiburan buat mereka. Haleluya. Mari saudaraku ambil posisi yang baik. Saudara boleh duduk dengan tenang. Kita akan menghadap hadirat Tuhan pada sore hari ini. Haleluya, haleluya Yesus. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sungguh baik buat kami Tuhan Yesus. Kasih-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan, kami boleh ada sehat Tuhan Yesus. Kami boleh makan, kami boleh minum Tuhan. Kami boleh menikmati sepanjang hari ini. Sungguh Tuhan, karena anugerah-Mu besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan Yesus. Segala pujian syukur, segala hormat kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan nyatakan di hidup kita saudaraku. Haleluya, haleluya.
bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan Yesus kepadamu buat kasih-Mu yang besar Tuhan. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau begitu baik buat kami Tuhan. Kau mengasihi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Karena sungguh Engkau baik bagi kami Tuhan Yesus. Sungguh Tuhan Yesus pemeliharaan-Mu nyata bagi kami Tuhan. Engkau menjauhkan kami dari segala yang tidak baik Tuhan Yesus. Engkau menjauhkan kami dari COVID Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Kasih-Mu selalu melingkupi kami Tuhan Yesus. Dengan apalah Tuhan kami balas kasih-Mu yang luar biasa bagi kami Yesus. Selalu puji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk segalanya Tuhan Yesus yang Kau berikan bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada pada sore hari ini Tuhan Yesus, baik yang ada di Kunciran, yang ada di Cengkareng, yang ada di Kembangan Tuhan Yesus, yang ada di Jakarta Barat sekitarnya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus Engkau bersama dengan kami pada sore hari ini Tuhan. Dan kami percaya siap Engkau memberkati kami Tuhan Yesus. Kami akan makan sehidangan dengan Tuhan pada sore hari ini. Dan biarlah apa yang kami lakukan Tuhan Yesus kiranya boleh berkenan kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus kami akan diberkati pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih dari ibadah kami ini Tuhan Yesus menjadi berkat buat orang-orang yang mendengarkannya pada sore hari ini. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Sekali lagi saudaraku, boleh lambaikan saudara tanganmu buat kita semuanya yang merasakan kebaikan Tuhan. Halo Oma. Oma, kita senang. Oma, sehat ya Oma ya. Lambaikan tangannya Oma. Mana tangannya Oma? Oma. Ya. Ya, Tuhan berkati Oma ya. Sehat terus ya Oma ya. Sehat selalu ya. Puji Tuhan ya. Oren, Pak Norbert semangat ya. Aduh. Siapa lagi nih? Gaby, semangat semua ya anaknya. Oke deh. Ya. Kita akan naikkan pujian kita. Kita mau bersyukur pada Tuhan ya. Saudara yang di rumah boleh bertepuk tangan, boleh ketok-ketok meja. Ya. Boleh pukul-pukul apa saja saudaraku ya. Saudara bergembira hari ini. Haleluya. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Haleluya. Haleluya. Oh, mari. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh yes, eratkanlah tali kasih di antara kami semua. Oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih.
antara kami, keluarga kerajaan Allah. Satukanlah hati kami memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Oh, eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Keluarga kerajaan Allah. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan pada sore hari ini. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian kita yang berkata, betapa hatiku berterima kasih. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, terlalu banyak Tuhan Yesus yang Kau nyatakan di hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Betapa hatiku, yes Lord, berterima kasih, yes. Haleluya. Kau mengasihiku, oh terima kasih Bapa. Kau memilikiku. Sekali lagi katakan, betapa hatiku, betapa hatiku, hatiku berterima kasih, yes. Haleluya. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa ragaku, sebab ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti. Hanya ini Tuhan bersamaku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh pujian ini Tuhan yang menjadi doa kami Tuhan Yesus. Oh betapa hati kami berterima kasih Tuhan Yesus kepadamu Tuhan.
kasih Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan, persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan hanya ini Tuhan, permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai halalmu seumur hidupku. Kami siapkan hati kami untuk kami mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami serahkan kepada hamba-Nya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau mengasihi kami. Amin. Ini Engkau buktikan Tuhan, di mana Tuhan Yesus telah rela menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kami. Dan kami percaya Tuhan, kami adalah milik-Mu Tuhan. Oleh karenanya biarlah Engkau pakai kami Tuhan untuk menjadi alat-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan Engkau, untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan, menjadi saksi Tuhan yang hidup. Urapi kami semua Tuhan dengan urapan Roh Kudus-Mu, karena kami sebentar mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami membutuhkan firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kami mempersilakan Roh Kudus-Mu sendiri Tuhan. Roh hikmat dan pewahyuan. Roh dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Yang memimpin dan menolong kami Tuhan. Agar kami dapat mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, dan melakukan firman-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berfirmanlah Tuhan Yesus, karena kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur, tetap kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Salam saudaraku dimanapun saudara berada. Hari ini adalah waktu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi kita, di mana kita masih diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan, memuliakan namanya, dan juga mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini yaitu murah hati. Haleluya. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sama-sama membuka Alkitab kita dan kita akan membacanya di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-37. Lukas pasal 10 ayat 29 sampai dengan yang ke-37. Saya minta nanti dengan kasih Saudara Kaleb membacakan ayat ini. Haleluya. Lukas 10 ayat 29 sampai 37. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam yang turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu,
Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Puji Tuhan, haleluya. Kita telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Kalau kita lihat perikop di atasnya, saudara-saudara, perikopnya tentang orang Samaria yang murah hati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup memberi atau bermurah hati, saudara-saudara, itu berhubungan erat sekali dengan gaya hidup mengasihi. Peribahasa berkata, orang bisa memberi tanpa mengasihi, tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati, di mana kita bisa belajar beberapa hal mengenai gaya hidup bermurah hati. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, prinsip apa saja yang kita bisa pelajari dan teladani dari orang Samaria yang baik hati ini, saudara-saudara? Yang pertama, saudara-saudara, prinsip memberi tanpa membedakan. Dalam Lukas 10 ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu lebih mudah bagi kita untuk bermurah hati kepada keluarga, kepada istri kita, kepada anak-anak kita. Itu mudah untuk bermurah hati. Kepada teman juga, kepada orang-orang yang sekelompok dengan kita, kepada orang-orang yang satu gereja dengan kita, itu mudah untuk bermurah hati, saudara-saudara. Namun jelas beda rasanya, saudara-saudara, ketika kita diminta untuk bermurah hati kepada orang yang tidak kita kenal atau berbeda dengan kita, saudara-saudara. Namun kita melihat, saudara-saudara, orang Samaria ini tergerak bukan karena kesamaan, tetapi karena belas kasihan. Apakah Anda masih suka membeda-bedakan saat memberi? Memberi hanya kepada keluarga saja, teman saja, satu suku saja, satu gereja saja. Kalau lain suku, nggak satu suku dengan kita, bukan orang Batak, bukan orang Cina, bukan orang Bali, bukan orang Jawa, yang nggak satu suku dengan kita, kita tidak mau memberi. Bagaimana, saudara-saudara?
apakah kita masih suka membeda-bedakan saat memberi? Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita belajar seperti orang Samaria yang murah hati. Mereka memberi tanpa membedakan. Orang Samaria ini nggak tahu siapa yang menjadi korban perampokan itu. Sukunya apa? Dia berasal dari mana? Warganya siapa? Dia nggak tahu, saudara. Tapi orang Samaria ini, dia mau memberi tanpa membedakan. Karena di dalam hatinya ada belas kasihan. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita belajar untuk memberi tanpa membedakan. Kalau belas kasihan Tuhan ada di dalam hati kita untuk menolong orang lain dari suku apapun, dari agama apapun, dari latar belakang apapun, maka kita harus belajar untuk memberi tanpa membedakan. Karena belas kasihan Tuhan yang menggerakkan kita dalam memberi. Lalu yang kedua, saudara-saudara, prinsip apa yang bisa kita teladani dari orang Samaria yang baik hati? Yang kedua, saudara-saudara, yaitu prinsip memberi tanpa hitungan. Lukas 10 ayat yang ke-34 berkata begini, saudara-saudara. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri. Lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang Samaria bukan hanya menaruh belas kasihan, saudara, tetapi dia juga memberikan perhatian, memberikan waktu, memberikan hartanya untuk menolong orang lain. Dalam hidup ini, saudara, kita juga bisa memberikan perhatian, waktu, atau harta kita bagi yang membutuhkan. Dari ketiga hal tersebut, saudara-saudara, perhatian, waktu, dan harta, manakah yang sulit Anda berikan bagi orang yang membutuhkan? Apakah kita sulit memberikan perhatian kepada orang lain? Apakah kita juga sulit memberikan waktu untuk memperhatikan orang lain, menolong orang lain? Apakah kita juga sulit untuk membagi harta kita kepada orang lain? Dari ketiga hal tersebut, mana yang sulit untuk kita lakukan, saudara? Kita sulit memberikan perhatian, waktu, dan harta kita kepada orang lain karena kita hanya terfokus kepada diri kita sendiri dan keluarga kita. Mari saudara-saudara kita belajar untuk rela memberikan pertolongan, bantuan kepada orang-orang yang Tuhan berikan belas kasihan kepada kita. Kita harus belajar untuk memberi tanpa hitungan. Kalau kita tidak memiliki harta yang banyak, yang mungkin kita tidak bisa bagikan, kita harus memberikan perhatian. Saya percaya saudara, kita semuanya diberikan kasih oleh Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar saudara untuk memperhatikan satu dengan yang lain.
Kita perhatikan keluarga kita. Kita perhatikan teman-teman kita. Kita perhatikan saudara-saudara kita seiman di dalam gereja di mana kita beribadah. Dan kita juga mau perhatikan saudara-saudara orang lain yang kita temukan. Jangan hitung-hitungan. Karena Tuhan telah memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan tidak hitung-hitungan dengan kita. Nyawanya, kehidupannya diberikan bagi kita untuk keselamatan kita melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Mari saudara-saudara, maukah saudara belajar untuk lebih rela memberikan perhatian, waktu, dan harta yang kita miliki kepada orang-orang yang membutuhkan. Lalu prinsip yang ketiga, saudara-saudara, yang bisa kita lihat, yang bisa kita teladani dari orang Samaria yang baik hati, yaitu prinsip memberi tanpa pamrih. Lukas 10 ayat yang ke-35 berkata, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang memberi dengan mengharapkan imbalan seringkali tidak bisa memberi dengan sukacita. Karena di dalam pemikirannya selalu ada neraca untung rugi. Oleh karenanya saudara, mari kita belajar memberi tanpa pamrih. Apa yang kita bisa berikan kepada orang lain, jangan berharap orang itu akan mengembalikannya kepada kita. Jangan berharap orang lain itu akan membalas kebaikan kita. Kalau sudah memberi perhatian, memberi waktu, memberi sebagian dari harta kita, kita harus mengikhlaskan. Karena orang yang menabur pasti akan menuai. Menabur perhatian pasti akan menuai perhatian. Menabur harta pasti juga akan menuai harta. Karena kebenaran firman Tuhan pasti akan terjadi, saudara. Mari saudara-saudara, kita belajar untuk memberi tanpa pamrih, memberi tanpa berharap balasan dari orang lain, saudara-saudara. Tuhan mengajar kepada kita, saudara-saudara, agar kita memberi dengan hati yang bersukacita. Mari kita belajar dari hari ini, saudara-saudara, untuk bisa menghidupi gaya hidup mengasihi lewat memberi, lewat bermurah hati. Saudara, apa yang terbesit di pemikiran saudara saat saudara memberikan sesuatu buat orang lain? Apakah saudara masih mengharapkan imbalan? Kalau misalnya saudara memberikan cookies, ya, memberikan kue kepada orang lain, apakah saudara mengharapkan balasan? Ya, nanti dia kasih sesuatu yang lebih berharga, sesuatu yang lebih baik, atau bagaimana, saudara? Kita nggak perlu meminta atau menunggu balasan dari orang lain, saudara. Ya. Kalau kita memberi sesuatu, memberi cookies, memberi kue, memberi apapun yang bisa dinikmati orang lain, berikanlah itu dengan sukacita. Berikanlah tanpa mengharapkan balasan. Karena Tuhan yang akan membalas kita, saudara. Orang yang menabur pasti akan menuai. Mungkin bukan orang yang kita tolong yang akan membalas kita. Tapi percayalah saudara-saudara bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Apa yang telah saudara tabur, ya,
Orang yang ditolong kita mungkin gak bisa balas, tapi Tuhan pasti membalas kebaikan saudara dengan caranya yang ajaib, dengan caranya yang tidak terduga. Oleh karenanya kita belajar memberi tanpa pamrih. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita memiliki gaya hidup memberi. Mari kita memiliki gaya hidup bermurah hati. Memang pada awalnya ini sulit, saudara. Ya. Memberi itu sulit, lebih mudah menerima. Tapi mari kita belajar sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, saudara-saudara. Kita memberi seperti yang Tuhan mau. Setelah kita mulai melakukan gaya hidup memberi, gaya hidup bermurah hati, maka semakin hari, saudara, gaya hidup ini akan semakin mudah. Karena itu, mari kita lakukan sekarang juga. Kita belajar memberi seperti yang telah dilakukan oleh orang Samaria yang baik hati. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Dan sebentar lagi kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Kita akan makan sehidangan dengan Kristus. Kita akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus. Dan minum anggur yang melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara-saudara, kita mempersiapkan diri kita masing-masing. Kita siapkan roti di dekat saudara. Dan kita sama-sama akan melaksanakan perjamuan kudus ini dengan iman, dengan sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian. Darahmu Yesus bebaskanku, darah Yesus bebaskanku, dijadikan baru. Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan darahmu Yesus, darahmu Yesus sucikan aku, darahmu Yesus bebaskanku, darahmu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan beribadah pada hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Supaya kami belajar menjadi orang yang murah hati. Melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Termasuk juga orang-orang yang tidak kami kenal. Orang-orang yang tidak sering kami jumpai dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk makan sehidangan dengan Tuhan. Kami akan melaksanakan perjamuan kudus. Kami akan makan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus. Dan minum anggur yang melambangkan akan darah Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus-Mu Tuhan, kuasa-Mu menyertai perjamuan kudus ini.
Sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Dan kami terus diingatkan akan pengorbanan Kristus yang telah menyelamatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Dan kami alaskan doa kami. Amin. Haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan roti yang melambangkan akan tubuh Tuhan Yesus Kristus itu. Dan kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini dengan iman. Dengan sungguh-sungguh berfokus kepada Tuhan. Mari angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala dan fokus kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita makan roti dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang mau menyerahkan nyawanya. Dan itu hanya Engkau yang dapat melakukannya Tuhan. Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela dihancurkan. Engkau rela disiksa. Engkau rela mati untuk menebus kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk pengorbananmu di atas kayu salib yang sudah menyelamatkan kami. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mengangkat tangan dengan anggur di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita minum anggur dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan memohon berkat Tuhan yang sempurna atas roti dan anggur yang melambangkan akan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan bagi kita. Mari sama-sama kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Suara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus.
Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Saya minta dengan kasih Tuhan, nanti Bapak Norbert Pandiangan berdoa syafaat pada hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah memuji Tuhan, kami sudah memuliakan Engkau ya Tuhan, lewat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan sore hari ini. Lewat ibadah kami Tuhan, biarlah pujian penyembahan pengagungan yang boleh kami naikkan benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Bapak terima kasih, kami juga sudah menerima berkat firman-Mu Tuhan sore hari ini, yang mengajar kami untuk kami boleh bermurah hati Tuhan Yesus. Memiliki prinsip bermurah hati, tidak memandang orang Tuhan, tidak memandang siapa yang harus kami tolong ataupun yang harus kami bantu. Bahkan juga Tuhan Yesus, prinsip bermurah hati ini Tuhan Yesus, kami tidak memperhitungkan untung atau rugi ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tanamkan dan meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami, sehingga setiap kami yang mendengar sore hari ini boleh benar-benar melakukan firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata orang yang menabur pasti menuai. Biarlah kami terus menabur kebaikan, maka Tuhan kami akan menuai kebaikan juga. Terima kasih Bapa, Engkau berkati hamba-Mu Pak Andreas yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Kau pakai hamba-Mu terus lebih hari lebih heran. Kemanapun hamba-Mu pergi dan berada, Tuhan, dalam pelayanan, dalam apapun yang dikerjakan, Tuhan Engkau buat berhasil. Sehingga lewat kehidupan hamba-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam keluarga ya Tuhan Yesus sebagai kepala rumah tangga, Tuhan juga yang memberkati. Sebagai gembala jemaat di GBI Graceful, Tuhan juga yang memakai sesuai dengan kasih karunia Tuhan. Urapi hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati seluruh keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan, buat jemaat-jemaat GBI Graceful dimanapun Tuhan. Baik yang ada di Cengkareng Tuhan, di Bojong, baik juga yang ada di Kembangan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Engkau berkati jemaat-Mu Tuhan. Pekerjaan, usaha, mata pencarian kami umat-umat-Mu Tuhan. Engkau terus senantiasa memberkati, sehingga kami juga boleh memberkati pekerjaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa menyerahkan pekerjaan-Mu GBI Graceful ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang campur tangan, Tuhan Engkau juga yang menambah-nambahkan bilangan jiwa-jiwa, untuk kami boleh bergabung Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, bertumbuh bersama melayani Engkau, bahkan senantiasa mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Nah, doa kami Bapa, kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan Tuhan. Keuangan gereja GBI Graceful juga Tuhan. Engkau yang memberkati Tuhan. Engkau yang mengirimkan para donatur-donatur Tuhan untuk membantu pekerjaan-Mu yang ada di GBI Graceful ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang masih memperhatikan kami, jemaat GBI Graceful ya Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, dalam pekerjaan, dalam usaha, amat terlebih dalam iman mereka Tuhan. Sehingga mereka terus senantiasa berharap dan mengandalkan Tuhan. Berkati segala usaha mereka Tuhan. Khususnya GBI RMK ya Tuhan, yang selalu peduli, yang selalu memperhatikan kami, jemaat GBI Graceful. Berkati Tuhan, Pak Rudi, keluarga Tuhan, bahkan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan, di GBI RMK ya Tuhan. Engkau berkati Bapak, biarlah mereka terus terlindung, terhindar dari segala sakit penyakit. Kami serahkan jemaat-Mu GBI Graceful, kami semua yang ada Tuhan, kami boleh terlindung dari segala sakit penyakit yang ada.
penyakit sampar yang ada saat ini dalam nama Yesus kami tolak. Jemaat GB Grace School boleh terlindung, oh Tuhan, karena kami ada di dalam Engkau, Engkau di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Berkat-Mu juga turun atas bangsa dan negara kami Tuhan. Kau pulihkan bangsa kami, biar perekonomian bangsa ini boleh benar-benar pulih, dan semua masyarakat boleh mengalami kesejahteraan. Pemimpin kami Tuhan, Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau memberkati mereka Tuhan sebagai pemimpin Indonesia Tuhan. Beri mereka hikmat, beri mereka Tuhan Yesus senantiasa kebijaksanaan yang tidak bertentangan dengan kemauan Tuhan, sehingga boleh terlaksana kesejahteraan di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Berkati Pak Jokowi Tuhan, khususnya ada banyak orang-orang yang tidak senang, tapi kami percaya Tuhan Engkau memberi kekuatan bagi Pak Jokowi. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kami serahkan pemerintah kami ke dalam tangan Tuhan, mulai dari presiden, wakil presiden sampai kepada jajaran pemerintahan yang terendah, RW RT Tuhan. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga mereka melakukan apa yang baik, apa yang benar, dan mendatangkan kesejahteraan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Inilah doa kami juga terus senantiasa menyerahkan kesehatan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Saat ini Tuhan, ada penyakit sampar seperti COVID ini Tuhan. Kami berdoa, biarlah Tuhan yang mengangkat, mencabut dari Indonesia ini Tuhan. Hingga Indonesia bebas dari COVID-19 ini Tuhan. Dan kami boleh beribadah, memuji, memuliakan Tuhan, bertatap muka. Terima kasih, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jadilah kehendak-Mu, jadilah rencana-Mu bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Terpujilah nama-Mu, inilah doa kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kita sama-sama mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita fokus kepada kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menolong, menyertai, dan memberkati dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan iman, terimalah berkat, anugerah, dan pertolongan dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, mulai hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, saudara-saudara. Tuhan memberkati kita semua. Persembahan kasih dan persepuluhan saudara kepada Tuhan dapat saudara transfer ke nomor rekening 5660452585 atas nama GBI Grace School. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat, salam bahagia bersama Tuhan Yesus Kristus. Jangan dimatikan dulu, ya, dibuka kameranya semua, kita sama-sama mau foto, ya. Kasih senyum yang terbaik, saudara. Mana Nover? Moti, Moti keren loh, Bunda senang ya, udah bisa HP sendiri, ya. Pergi main Novernya Bu. Iya. Keluarga Bapak Norbert mana? Keluarga Bapak Norbert, Cungkunciran. Nah, 1, 2. Ay, si Dede. 1. Norbert mana?
Nah gitu. Wih, cakep banget. 1, 2, 3. Ih, cakep banget. Oke. Dan Bapak silakan. Bapak Silalahi sekeluarga. 1. Mana dia keluarga Pak Silalahi? Lagi main sih, Satu. ya. Oh iya. Oh, berdua aja deh. Ya, satu. Jangan berdua nih. Satu. 1, Dua. 2, 3. Wih, komandan. Ya. Wah, sekali lagi Pak. Wih, hari ini. 1, 2, 3. Oke deh. Terima kasih Pak Silalahi. Oke deh. Gebi, keluarga Cengkareng. Mana dia? Gebi. Oh, itu dia. Berdua aja. Bunda Hito. Mana Andre? Lagi keluar. Oke deh. Bapak. Bapak lagi narik. Oh gitu. Oke deh. Semangat ya. Berdua aja. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Wih, bagus banget. Oke. Terima kasih semuanya, saudaraku. Dadah. Bapak berkati semua. Selamat hari Minggu. God bless. Hai. Oh, that's it. Left, semua left. Mana sih keluarnya bagaimana? Klik yang merah. Mana? Ini. Tutup, bukan. Ini.